Kembali lagi di channel Alur Film Digital. Kami kembali untuk membahas film-film untuk Anda. Kali ini kita akan membahas film yang lebih menarik. Film yang kami bahas kali ini dirilis pada tahun 2004. Bercerita tentang sebuah pernikahan antara seorang guru dan muridnya sendiri. Ini adalah era masa lalu, kurang lebih dari 2 dekade lalu. Di film ini kita bisa melihat kehidupan masyarakat Korea pada masa lalu. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari kita saksikan. Pada awal cerita kita ditampilkan oleh adegan seorang pria yang baru pulang dari luar negeri dengan menaiki pesawat. Pria ini kita panggil saja Min. Dengan aktif Min menggoda wanita-wanita di sekitarnya. Dengan sifatnya itu Min mencoba menggoda wanita di sampingnya. Namun setelah turun dari pesawat ternyata wanita itu telah memiliki kekasih. Min pun kecewa, namun ia menemukan target lain. Ternyata gadis yang digodanya adalah adiknya sendiri. Kita panggil saja wanita itu adalah Su. Min berkata, "Mengapa kau begitu baik menjemputku?" Su berkata, "Jika bukan orang tuaku yang menyuruh, aku pasti tidak akan pergi ke sini." Di dalam bis, Min menggoda adiknya Su dengan memberikan sebuah hadiah. Namun hadiah yang diberikan ternyata adalah sebuah pakaian dalam. Dengan marah, sang adik memukul Min. Su segera memanggil keluarganya. Mereka begitu senang dengan kembalinya Min. Adegan berganti dengan memberikan makanan kepada kakeknya Su. Su dengan polos dan tulus membantu kakeknya untuk makan. Namun pembicaraan mulai menuju arah yang lain. Kakeknya Su mengatakan, "Jika aku ini umurku akan segera berakhir." Su berkata, "Umurmu masih belum berakhir, kau harus kuat kakek." Namun kakeknya menceritakan bahwa aku dulu punya janji kepada kakeknya Min. Kakeknya Min adalah teman seperjuangan ketika perang dulu. Aku berjanji kepada kakeknya Min bahwa aku akan menikahkan anak-anakku nanti. Itulah janji kakeknya Su. Tapi karena anak-anak kami semuanya laki-laki, jadi janji ini diteruskan kepada kalian cucu-cucuku. Dengan kebingungan Su dan berkata, "Apa maksud kakek?" Adiknya menimpali. "Hei bodoh," kata adiknya. "Su, kakek berkata kau akan menikah dengan Min." Min dan Su tak terima dengan kondisi ini dan akhirnya memutuskan keluar dari rumah dan akhirnya melarikan diri. Adegan berganti dengan Min yang pergi kuliah. Dia dengan aktif menggoda semua wanita yang ada di apartemennya. Lalu Min pergi ke klub melukisnya dan bertemu seorang wanita, sebut saja Ana. Dengan baik Ana menjemput Min. Ana berlalu dan pergi. Dengan marah, Min berkata, "Lagi pula ini tahun terakhirku." Min berjumpa dengan teman-temannya dan pergi ke klub malam sesuai janjinya. Su dengan aktif mengatakan kepada kakeknya bahwa anak di bawah umur tidak mungkin menikah, namun kakeknya tidak menghiraukannya dan kakeknya akhirnya tertidur. Su dengan baik membantu sang kakek untuk tidur. Adegan pun berlalu dengan Su pergi ke sekolah di hari berikutnya dan Su pun bertemu dengan teman-temannya dan juga melihat seorang pria tampan dan diam-diam memandanginya. Kakeknya Su memaksa ayahnya Min untuk melangsungkan pernikahan. Ayahnya Min pun tak tega mendengar permintaan kakeknya Su yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Dan merasa tak enak dengan wasiat ayahnya juga, sebagai anak yang berbakti, ayahnya Min dengan sabar menerima permohonan kakeknya Su. Setelah meminum sebotol vodka, ayahnya menguatkan tekad. Dan kemudian untuk menarik perhatian Min dan ibunya, ayahnya Min menghancurkan mobilnya Min. Min dengan sedih bingung harus bagaimana. Ibunya mengatakan, "Kuatlah nak." Adegan berlalu dengan Su dan begitu bersemangat dan pergi ke sekolah. Sebut saja pria yang dilihatnya itu adalah Johnny. Johnny tampak tengah bermain baseball. Su dengan penuh semangat memperhatikan Johnny. Namun hal tidak terduga terjadi. Bola baseball Johnny malah jatuh ke arahnya Su. Su pun sangat bahagia. Min datang ke sekolahnya Su. Su hendak menolak kedatangan Min. Namun temannya tetap mempertahankan Su untuk tetap bertemu dengan Min. Min pun tersenyum, kemudian membawa Su untuk makan di restoran bersama temannya. Di restoran temannya Su, kita sebut saja Luna. Luna berpikir bahwa Su sedang ingin dibeli oleh Min. Apalagi dengan percakapannya Min dan Su yang kacau membuat Luna semakin salah paham. Luna menangis. Su dan Min kemudian menjelaskan kondisi mereka secara perlahan. Akhirnya Luna paham dan pergi begitu saja. Su dikagetkan dengan sebuah telepon. Ternyata telepon itu adalah informasi bahwa kakeknya tengah sekarat. Namun seperti yang kita ketahui, itu hanya tipu muslihat agar Min dan Su menikah. Di luar, kedua orang tua berbincang-bincang mencari solusi. Kakeknya Su terus memohon kepada mereka berdua untuk menikah, mengingat umurnya yang sudah tidak panjang dan lama. Su pun akhirnya luluh dengan kondisi kakeknya yang semakin kritis. Su terus menangis dan akhirnya mengatakan dia akan setuju menikah. Semua keluarga pun hanya bisa terdiam dan mengikuti keinginan sang kakek. Adiknya pun menggoda Su dan akhirnya ibunya Su pun menghiburnya. Su pun bingung, apakah aku masih bisa sekolah, kata Su kepada ibunya. "Kau tenang saja," kata ibunya Su, "kakekmu adalah senior militer kepala sekolahmu."
Min pun pergi ke sebuah klub untuk menghibur diri, namun niatnya menghibur diri pun hancur ketika karena teringat akan pernikahannya. Teman-temannya Min terus menggoda Min dan Min pun semakin frustasi. Hari pernikahan pun datang, tamu-tamu berdatangan, acara begitu meriah dan janji pernikahan pun diucapkan dengan diiringi air mata bahagia kedua keluarga. Setelah semua prosesi selesai, ayahnya Min mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu kepada Su. Min berkata, terserah akulah, lagi pula itu adalah istriku. Adegan berganti dengan Min dan Su pergi ke bandara untuk berbulan madu. Dengan suatu alasan yang tidak pasti, Su tidak mengikuti Min dan akhirnya Min pun pergi sendiri untuk menikmati bulan madunya. Su hanya diam-diam menatap langit melihat kepergian Min. Su kebingungan akan tinggal dan tidur di mana. Min yang depresi semakin depresi dengan melihat tetangga hotelnya. Akhirnya karena kesal, Min kemudian menyiram mereka. Su kabur dan akhirnya pergi ke sebuah bioskop, namun dia malah digoda oleh seorang om-om. Su memutuskan kabur. Hari berlalu ketika Min berlibur malah berjumpa dengan teman-temannya Su. Su dengan kebingungan memutuskan pergi ke sekolah dan di sekolah Su bertemu Johnny. Johnny tertarik kepada Su. Mereka bermain-main dan terus bermain dan akhirnya Johnny dan Su pun resmi berpacaran. Min terus berlibur namun ia tetap dengan sifat aslinya, malah menggoda seorang gadis dari luar negeri dan lucunya gadis itu adalah guru bahasa Inggrisnya Luna. Luna berkata, hentikanlah, kau sudah menikahi Su. Adegan pun berganti dengan Su yang tidur di sauna. Entah kebetulan atau tidak, sialnya ibu dan ayahnya Su malah pergi ke sauna yang sama, sehingga semakin membuat Su panik dan akhirnya membuat Su melarikan diri. Melihat Su, Min sangat kesal, namun ia bersabar. Dengan segera mereka mengganti baju. Lalu mereka pulang ke rumah untuk makan malam dan akhirnya mereka saling berbicara dengan nyaman seolah-olah tidak ada hal yang terjadi. Malam semakin larut, lanjut dengan minum-minum dengan ayah dan mertuanya. Lalu dengan mabuk, Min membawa Su ke kamar dengan cara menggendongnya. Hari berganti dengan memilih sebuah apartemen untuk tempat tinggal dan Min dan Su tampak senang dengan apartemen baru mereka. Hari pun malam, Su tampak tengah belajar. Min baru saja mandi. Min dengan aktif menggoda istri mudanya dengan mengatakan ayo tidur bersama, lagi pula kita kan suami istri. Su pun marah. Min tanpa sengaja terjatuh dan menimpa Su. Su dengan refleks malah memukul Min dengan pulpen sehingga membuat kepala Min bocor dan berdarah. Esok harinya Min tampak tengah senam pagi dan Su siap pergi ke sekolah. Su masih marah dengan kejadian semalam. Di sekolah, Su bercerita kepada Luna bahwa dia dan Johnny telah resmi berpacaran. Mendengar hal itu, Luna kemudian sedih. Di malam hari, tampak Min tengah minum-minum dengan teman-temannya. Min berkata, jika aku menelpon istriku sekarang, dia pasti akan datang. Hei, hentikanlah, kata temannya. Su dengan benar-benar datang. Dengan rasa tidak nyaman, Su akhirnya membawa Min pulang dalam kondisi mabuk. Hari berganti, Su bersekolah. Di sekolah tersebar kabar bahwa Johnny dan Su berpacaran. Itu membuat beberapa gadis merasa tidak senang akan hal itu dan akhirnya memukul Su. Johnny datang sebagai pahlawan dan menyelamatkan Su. Johnny dengan baik membawa Su ke lapangan basket untuk menenangkan Su. Malam pun tiba, Su dan Min berbelanja bahan makanan di supermarket. Mereka berdua pun makan-makan malam. Niat bercanda Su malah membuat celana Min, namun Min menanggapinya dengan bercanda. Dan akhirnya mereka terus bermain-main. Esok paginya Su malah pergi ke lapangan baseball untuk menonton pertandingan Johnny. Min yang tidak tahu apa-apa malah menikmati sebuah makanan sisa yang dibuat Su dan dengan santai menonton TV. Namun yang dilihat Min sungguh tidak terduga, ternyata dia malah menonton Su berpacaran di TV. Dengan tenang, Min berpura-pura seakan-akan tidak ada yang terjadi ketika Su pulang, walaupun ia sesungguhnya sedang minum-minum untuk menenangkan diri. Su bersekolah, orang-orang di sekolah tampak tidak senang dengan hubungan Su dan Johnny. Su bertemu dengan Luna, ternyata Luna juga tidak senang dengan hubungan Su dan Johnny. Sepulang sekolah, ada sekelompok ibu-ibu yang mengundang Su ke apartemen. Temuan apartemen. Su pun pergi ke pertemuan itu. Dengan bagusnya, Su malah membuat Min tampak buruk di mata ibu-ibu itu. Su berlalu sambil mengejek Min. Min pergi kuliah dan ternyata lokasi magangnya Min adalah tempat Su-nya bersekolah. Itu membuat Min runtuh. Su tidak mengetahui hal itu. Su dan Min pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Min bertemu lagi dengan guru yang ditemuinya selama bulan madu. Sebut saja guru itu adalah Liz. Liz dengan aktif menggoda Min selama di ruang kepala sekolah. Min dan kepala sekolah pun berbicara, tolong jaga Su untukku, kata kepala sekolah. Min menjawab, baiklah. Su yang berada di dalam kelas sangat kaget dengan melihat suaminya malah menjadi gurunya. Sebuah cerita yang menarik bagaimana seorang guru menikahi muridnya sendiri. Di pesta minum-minum para guru, Liz terus menggoda Min. Bahkan dengan seksi dia malah memakan sebuah cabai mentah, cabai hijau loh.
Dengan terus mengajak Min ke ronde kedua, Guru Lis begitu aktif menggoda Min, malah akhirnya membuat Guru Lis mabuk berat. Min sangat kesal, dan akhirnya Min meninggalkan Guru Lis dari taksi. Su dengan marah menunggu Min pulang. Su marah dan mengatakan Min untuk berhati-hati agar mereka jangan sampai ketahuan. Karena tergesa-gesa, Min tidak sadar yang diambilnya bukanlah sapu tangan, melainkan celana dalam Su. Di sekolah, karena merasa sakit di bagian perut dan mual-mual akibat pengar setelah mabuk, Min malah mengambil sesuatu di saku celananya, dan tanpa sadar Su melihat itu dan berusaha memperingatkan Min. Min yang kaget pun buru-buru menyimpan benda itu ke sakunya. Su sangat kesal dengan tindakan Min. Setelah jam pelajaran berakhir, Guru Lis kembali menggoda Min dengan membawa bekal makanan. Mereka pun makan makanan di bawah payung di taman sekolah. Memang luar biasa saja kekuatan Guru Lis dalam menggoda Min. Su tampak tidak senang dengan hal itu. Makan siangnya enak ya, kata Su. Min dengan marah bertemu Johnny dengan mengatakan dengan keras, "Siapa Johnny di sini? Kau sangat tampan," kata Min. "Pertahankan itu," kata Min dengan ketus. Johnny pun terheran-heran dan terdiam. Di pagar sekolah, Guru Lis sudah menunggu sehingga membuat Min harus melempati pagar saat pulang. Saat libur sekolah, Min tampak asik menonton film dewasa. Su marah karena dia tidak bisa berkonsentrasi mendengar desahan-desahan tanpa henti. Namun hal yang luar biasa terjadi. Guru Lis tiba-tiba datang ke rumah Min. Dengan segera Min dan Su membersihkan rumah untuk mempersiapkan kedatangan Guru Lis yang mendadak. Lis dengan kaget melihat sesuatu keluar, ternyata itu adalah Su yang tertutupi kain dan segera lari dari rumah karena takut diketahui oleh Guru Lis. Adegan berganti dengan Min yang pergi ke kampus. Mereka mengobrol tentang situasi magang mereka. Di kampus, Min menerima surat perintah militer untuk bertugas dalam pelatihan militer sehari. Ya, seperti yang kita ketahui, Korea memiliki aturan wajib militer. Setiap warga negara wajib untuk melaksanakan wajib militer. Dan apabila surat perintah datang, mereka akan siap dan di mana saja menjadi tentara. Di tempat pelatihan, Su membawa makanan untuk Min. Selagi makan, senior angkatan laut Min malah menghukum Min. Min yang sedang dihukum malah dibantu oleh Su yang tak terima suaminya dipermalukan. Sepulang pelatihan, mereka berkaraoke bersama. Sialnya malah ketika pulang, Min dan Su yang sedang bermesraan malah didatangi dua orang pria preman yang datang untuk menanyakan kepada Min, apakah Min adalah mucikari atau papa gula, penjual gadis muda. Min yang marah malah terlibat perkelahian sehingga membuat mereka berurusan dengan polisi. Karena untuk menjelaskan kasus dibutuhkan orang tua wali, akhirnya kepala sekolah dan Guru Lis tiba. Guru Lis sangat kecewa mengetahui Min telah beristri dan dunianya menjadi runtuh. Di rumah, Su terus mengomeli suaminya. Mata Guru Lis menjadi tajam dan membalas dendam dengan menghukum Lis. Lis mengatakan bahwa dia harus menghukum Su dengan menggambar sebuah dinding yang begitu besar dan luas untuk acara festival. Itu membuat Min sangat frustasi. Min yang frustasi mendengar itu pun mencoba memohon kepada Lis untuk mengurangi kehukumannya. Namun Lis mengatakan, "Terserah aku saja, kan aku yang memberikan perintah." Min terus menggoda dengan mengatakan, "Apa yang akan kau gambar kepada Su dengan dinding yang luas itu?" Luna pun datang untuk membantu Lis untuk menggambar. Sepulang menggambar, Su dan Luna berbincang-bincang di sebuah jembatan. Mereka berdua membicarakan bagaimana Su mengatasi Min jika mengetahui hubungan antara Su dan Johnny. Min pun datang untuk membantu Su dalam menggambar walaupun ia membantunya dengan diam-diam. Di rumah ibunya, Min datang untuk memasak makanan. Min tampak bersemangat dalam makan, namun cuaca menjadi hujan sehingga membuat ibunya Min harus menginap. Karena ibunya Min menginap, akhirnya Su dan Min tidur bersama. Akhirnya mereka dua pun tidur dengan mesra. Hari berlalu dengan Su dan Luna yang tengah mempersiapkan lukisan di dinding untuk festival. Guru Lis yang jahat datang dan mengejek hasil kinerja Su. Sebelum pulang, Luna dan Su datang ke kamar mandi. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh sekelompok gadis jahat yang membenci Su. Luna dan Su membicarakan tentang pernikahannya. Hal ini membuat gadis jahat tahu bahwa Su dan Min telah menikah. Min belum pulang. Su mengira Min sedang bermain-main, namun nyatanya Min tengah membantu Su untuk melukis dinding untuk festival. Adegan berganti dengan adiknya Su yang mencoba untuk menggoda seorang gadis. Ya, mau menggoda seorang gadis, ya biasalah untuk anak remaja. Niat merekam untuk adegan menggoda sang gadis. Tiba-tiba temannya adik Su malah melihat Su dan Johnny berpacaran di toko kaset. Jadi mereka malahan merekam Su dan Johnny yang tengah asik berpacaran.
Teman-teman adiknya Su pun kebingungan dan terdiam. Ketika makan malam, keluarga pun tiba. Min tampak merasa kesal dan tidak nyaman sambil menunggu kedatangan Su. Nyatanya Su tengah asik berpacaran dengan Johnny. Setelah makan, adiknya Su malah membual tentang pacar barunya. Ketika memutar video tanpa sengaja, rekaman Su dan Johnny malah yang tampil dan membuat semua keluarga menjadi kaget dan tercengang. Su menjadi kaget dan shock. Min dengan tenang mengajar Su dan berusaha menenangkan Su dengan menyuruh Su pulang. Su menangis terseduh-seduh. Ia merasa sangat bersalah. Ibunya Su berusaha menenangkan Su dan Ana secara tiba-tiba menelpon menjelaskan apa yang dilakukan Min untuk membantu Su untuk festival nanti. Su pun menangis dan tersentuh akan hal itu. Hari berlalu. Hari menjadi siang. Min pun pulang dan tidak saling temu dengan Su, dan Min segera mengumpulkan barang-barangnya, bersiap untuk pergi dari rumah. Su pergi ke sekolah dan di sana dia pun menangis. Dia terus menunggu kedatangan Min, namun hari pun menjadi pagi. Min telah pergi dan perlahan Su tahu siapa yang dicintai suaminya dengan menemukan sepucuk surat yang disimpannya dengan rapi hingga saat ini. Itu adalah surat Su ketika Min sedang wajib militer dulu. Su datang ke sekolah mencari Min, dan di sekolah Min tengah menonton acara pertunjukan di aula. Su berlarian dan akhirnya bertemu dengan kekasihnya Johnny. Johnny pun depresi dengan tiba-tiba diputusi oleh Su. Su akhirnya menemukan Min. Min tiba-tiba harus memberikan suatu ucapan perpisahan dengan suatu niat mempermalukan Min. Kelompok gadis jahat itu dengan jelas mengatakan bahwa Min dan Su adalah pasangan suami istri. Hal itu tentu saja mengejutkan banyak orang. Min dengan santai menanggapi hal itu dengan menjelaskan bahwa Su sebenarnya menikah karena kesalahanku. Namun murid-murid dan guru dan semua tamu undangan malah tersentuh dengan semua itu. Dan akhirnya yang bahagia, semua keluarga tampak bahagia. Kutipan dari film ini adalah tidak semua orang yang kamu lihat tidak mencintaimu. Bisa saja mereka berkorban untukmu dan tanpa kamu tahu sesungguhnya mereka sangat mencintaimu. Sekian kawan-kawan, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa untuk ikuti terus channel kami dan berikan rasa suka dan tonton terus channel Alur Film Digital. Sampai jumpa di film selanjutnya.